Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Intermediate Code Generation. Perkenalkan, nama saya Muhsin Abadi dengan NPM 2022 4350 1902. Perkenalkan, nama saya Niki Sabrina dengan NPM 2022 4350 1843. Perkenalkan, nama saya Nisa Evely NPM 2022 4350. Perkenalkan, nama saya Langgang Ibnu Sabilah dengan NPM 2022 4350 1846. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Khairani dengan NPM 2022 4350 1858. Perkenalkan, nama saya Anita Dwi Mulyanti dengan NPM 2022 4350 1873. Oke, pertama-tama ini ada apa itu Intermediate Code Generation? Intermediate Code Generation adalah proses di mana kode program yang ditulis oleh programmer biasanya dalam bahasa tingkat tinggi seperti C, Java, atau Python diterjemahkan terlebih dahulu menjadi kode antara intermediate code sebelum akhirnya diubah menjadi kode mesin yang bisa dijalankan oleh komputer. Tujuannya adalah untuk memproses kompilasi menjadi lebih fleksibel dan efisien. Jadi compiler tidak langsung mengubah kode sumber menjadi kode mesin, tapi melewati langkah tengah agar bisa lebih mudah dianalisis, dioptimasi, dan diadaptasi ke berbagai jenis dan arsitektur hardware yang berbeda-beda. Mengapa ICG penting? Yang pertama, membantu kompilator menjadi lebih modular dan fleksibel. Contoh, compiler C bisa menghasilkan intermediate code. Lalu dari situ bisa diubah ke kode mesin untuk Windows, Linux, dan Mac. Yang kedua, memudahkan proses optimasi, misalkan menyederhanakan ekspresi matematika, menghilangkan perhitungan yang tidak perlu, dan lain-lain. Dan yang ketiga, tidak bergantung pada arsitektur mesin. ICG membuat program menjadi portable karena intermediate code tidak terikat pada satu jenis CPU atau sistem operasi. Compiler hanya perlu menyesuaikan bagian akhir untuk target mesin tertentu. Dan yang keempat, membantu deteksi dan perbaikan error. Dengan adanya kode antara, compiler bisa lebih mudah menemukan dan memperbaiki kesalahan sebelum kode dijadikan kode mesin. Ini juga membantu pengembang saat proses di debugging. Yang kelima, mempermudah implementasi bahasa program baru saat membuat compiler untuk bahasa baru. Jika sudah ada sistem intermediate code yang kuat, misalnya LLVM, kita bisa langsung memanfaatkan itu tanpa harus membuat semuanya dari awal. Karakteristik kode menengah yang baik. Kode menengah yang baik itu tidak tergantung mesin. Yang kedua, mudah dianalisis dan optimasi. Ketiga, mempresentasikan logika program. Keempat, gampang dikonversi ke kode mesin. Yang kelima, punya format yang jelas. Keenam, mendukung alur kontrol dan data. Dengan karakteristik tersebut, proses kompilasi jadi lebih efisien, modular, dan portable. Oke, selanjutnya ada bentuk-bentuk representasi kode menengah. Yang pertama ada Tree Address Code atau TAC, yaitu merupakan bentuk paling umum. Setiap instruksi hanya berisi maksimal 3 bagian, 1 hasil dan 2 operan. Bentuk ini mirip dengan instruksi dalam bahasa assembly. Di sini ada contoh gambarnya, yaitu T1 sama dengan A plus B, T2 sama dengan T1 dikali C, T3 sama dengan T2 dikurang D. Yang kedua ada abstrak syntax tree atau AST, yaitu merupakan struktur pohon yang menunjukkan hubungan antar elemen sintak dari kode sumber. Setiap simpul pohon ini mewakili operasi atau ekspresi. Contohnya untuk ekspresi A plus B dikali C. Di situ ada contoh pohonnya. Selanjutnya ada posting notation reverse polish atau notation, itu menulis operasi di belakang operannya. Ia tidak membutuhkan tanda kurung karena urutan operasi ditentukan dari urutan penulisannya. Di situ ada contohnya A, B ditambah C, tanda bintang berarti itu kali, yang berarti A ditambah C dikali C, A ditambah B dikali C. Selanjutnya ada stack kode, yaitu menggunakan stack atau tumpukan untuk menyimpan operan dan hasil operasi. Digunakan dalam banyak mesin virtual seperti JVM atau Java Virtual Machine. Di situ ada contoh gambarnya, yaitu push A, selanjutnya push B, lalu ada add, push C, dan mul.
Setelah itu ada control flow graph atau bisa disebut CFG, itu merupakan representasi visual dari alur kontrol program berupa simbol atau edge. Setiap simpul mewakili satu blok kode atau basic block. Selanjutnya ada static single assignment atau SSA form, merupakan bentuk kode antara di mana setiap variabelnya hanya di-assign sekali. Kalau nilai suatu variabel berubah, maka dibuat versi baru. Contohnya ada X1 sama dengan 5, X2 sama dengan X1 ditambah 2, X3 sama dengan X2 dikali 3. Selanjutnya ada contoh konversi ke tree address code atau TAC. Langkah-langkah konversi ke TAC, yaitu TAC bekerja dengan cara memecah ekspresi kompleks menjadi instruksi-instruksi sederhana, di mana setiap instruksi maksimal punya 3 bagian variabel, yaitu operan 1, operator, operan 2. Contoh ekspresinya itu ada A sama dengan B plus C dikali D min E. Lalu untuk hasil konversi ke TAC ada T1 sama dengan B plus C, T2 sama dengan D min E. Lalu ada A sama dengan T3. Selanjutnya ada variabel sering digunakan dalam TAC untuk menyimpan hasil antara. Struktur seperti ini membuat proses optimis dan analisis lebih mudah bagi compiler. Contoh penjelasan setiap barisnya itu ada T1 sama dengan B plus C, di mana menghitung bagian pertama dalam tanda kurung, yang kedua ada T2, D min E, yang ketiga ada T3 sama dengan T2, di mana mengalihkan hasil, dan terakhir A sama dengan T3, yaitu menyimpan hasil akhir ke variabel. Next. Selanjutnya ada algoritma generasi kode menengah atau high level. Tujuannya adalah untuk mengubah abstraksi sintak tree atau AST menjadi bentuk kode antara seperti tree address code atau TAC. Langkah-langkah dari high level sendiri itu ada 3, yaitu travel AST yang tujuan menelusuri pohon sintaks dari bawah atau post order traversal. Yang kedua ada identifikasi operasi, yaitu deteksi apakah node adalah ekspresi, assignment, atau kontrol alur. Yang terakhir ada pecah ekspresi kompleks menggunakan variabel sementara untuk hasil antara. Contoh T1 sama dengan B plus C. Untuk bentuk TAC sendiri, itu ada susunan instruksi dalam format X sama dengan Y, O, P, Z. Lalu ada urutan instruksi, simpan hasil TAC sesuai urutan eksekusi AST. Selanjutnya, algoritma generasi kode menengah atau high level. Contoh, A sama dengan B plus C dikali D. Catatan, 1 kode antara memudahkan optimal dan portabilitas. 2 banyak digunakan pada compiler modern atau LLVM dan GCC. Next. Contoh implementasi sederhana atau kode atau konsep. Tujuan, mengubah ekspresi aritmatika dari AST menjadi tree address kode atau TAC. Contoh, A sama dengan B plus C kali D. Penjelasan singkat, generate ICG menelusuri node AST secara rekursif. 2. Setiap operasi menghasilkan kode TAC baru. 3. Neotem membuat variabel sementara atau T1, T2. 4. Emit menyimpan instruksi ke daftar TAC. Selanjutnya, contoh implementasi sederhana. Ini contoh kodenya, dan ini hasil inputan TAC-nya. Selanjutnya, tantangan dalam intermediate code generation. Yang pertama, menangani struktur bahasa yang kompleks. Bahasa pemrograman modern memiliki banyak fitur, yaitu ekspresi bertingkat, fungsi rekursif, pointer, array, objek, dan lain-lain. Tantangannya menyusun kode antara yang tetap sederhana, tapi tetap bisa mewakili semua fitur tersebut. Yang kedua, mempertahankan makna semantik. ICG harus memastikan hasil akhir tetap sesuai dengan arti asli program. Salah satu urutan evaluasi ekspresi bisa bikin hasil program bermasalah. Lalu yang ketiga, manajemen variabel sementara.
TAC menggunakan banyak variabel sementara, contohnya T1, T2, T3, dan seterusnya. Tantangannya mengelola pembuatan dan penggunaan variabel agar tidak membingungkan atau boros memori. Yang keempat, optimalisasi versus kesederhanaan. Terkadang kode antara yang dihasilkan terlalu panjang atau tidak efisien, perlu keseimbangan antara kemudahan penerjemahan dan efisiensi eksekusi. Yang kelima, generalisasi untuk banyak target mesin. ICG harus menghasilkan kode yang bisa dikonversi ke banyak jenis arsitektur. Hasil abstrak, tapi juga tetap terjemahkan dengan mudah ke kode mesin nyata. Yang keenam, kontrol alur program. Struktur seperti if else, while, for, break. Continue harus diterjemahkan jadi kode antara yang jelas. Butuh logika khusus seperti label dan jump agar alurnya benar. Berikutnya untuk kesimpulan. Pertama, intermediate code generation adalah tahap penting dalam proses kompilasi yang mengubah kode sumber menjadi kode antara sebelum jadi kode mesin. Kedua, ICG membuat compiler menjadi lebih modular, portable, dan mudah dioptimasi. Yang ketiga, bentuk umum kode antara seperti tree underscore atau TAC, abstrak sintak tree atau AST, dan stack kode mempermudah proses analisis dan optimasi. Selanjutnya, untuk yang keempat, proses ICG melibatkan traversal AST, identifikasi operasi, dan pembuatan instruksi dengan variabel sementara. Dan yang terakhir, tantangan utama ICG meliputi kompleksitas struktur bahasa, preservasi makna semantik, serta efisiensi dan kompatibilitas lintas mesin. Itu presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.